Semangat berkreativitas perupa Bali terus terjaga. Pandemi COVID-19 tak menjadi halangan berarti bagi seniman berkarya. Terbukti muncul karya-karya baru dengan merespon fenomena kekinian. Pameran karya pun marak dilakukan, tentu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Salah satu perupa Bali yang gigih berkarya dengan mengekspresikan gagasannya lewat lukisan adalah Iketut Swidiarte MFA. Bagaimana kesenimanan dosen prodi seni rupa dan ornamen Hindu di Unhi Denpasar ini? Ikuti Taksu Bali TV berikut. Mengenal seni lukis sejak usia kelas 4 SD, Ketut Swidiarte asal Banjarteguan, Desa Bongkase, Kecamatan Abian, Semal Badung ini bercita-cita menjadi perupa. Bakat melukisnya sudah tampak saat SMP, kemudian gurunya mendorong ia melanjutkan ke sekolah seni. Maka ketika lulus SMP, pria kelahiran 24 November 1976 ini ingin melanjutkan pendidikan seni rupa di SMSR. Tetapi keinginan itu tidak kesampaian sehingga ia sekolah di SMA. Bakat seninya juga makin kelihatan saat menempuh pendidikan di SMA. Gurunya pun mendorong hal yang sama, menyarankan Swidiarte melanjutkan pendidikan di kampus seni. Akhirnya tamat SMA, Swidiarte mendaftar kuliah di PSRD Unut, tetapi keinginan kuliah di kampus itu tidak kesampaian juga. Tetapi karena cita-citanya mendalami seni rupa sangat tinggi, Swidiarte kembali mendaftar kuliah di jurusan seni murni di Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta. Ia pun diterima di kampus favorit tersebut tahun 1998. Sebelum ke Yogyakarta, Swidiarte sempat bertemu Maestro Nyoman Gunarse, pendiri Sangkar Dewata bersama Madiwiante, Sika, Pandey Supade, dan lain-lain di Sika Galeri. Kepada Gunarse, Swidiarte sempat menyampaikan rencana kuliah di ISI Yogyakarta. Gunarse menyambut baik keinginan Swidiarte dan merekomendasikan tinggal di rumah sekaligus museumnya di Yogyakarta. Berkat bantuan Gunarse, Swidiarte pun tak perlu lagi memikirkan biaya rumah dan kebutuhan makan. Terlebih kemudian ia mendapat beasiswa dari kampus. Seiring perjalanan waktu, Swidiarte pun bisa menghidupi diri dari karya yang terjual selama kuliah di ISI Yogyakarta. Lulus ISI Yogyakarta, Swidiarte melanjutkan magisternya di India. Ia tertarik dengan beberapa seniman Indonesia yang kuliah di India seperti Avandi, Zaini, dan Edi Sunarso. Para maestro seni rupa itu sempat menempuh pendidikan seni di Santiniketan, tepatnya di Wiswa Bharati University, Kolkata, West Bengal, termasuk Profesor Dr. Ida Bagus Mantra yang sempat kuliah di Santiniketan. Kemudian Swidiarte mencoba mencari beasiswa lewat program Indian Council Cultural Relationship (ICCR). Pertama ia gagal masuk program ini. Kesempatan kedua dicoba lagi. Akhirnya diterima pada tahun 2008 di Rabindra Bharati University, West Bengal, Kolkata, India, dan lulus tahun 2010. Banyak hal yang bisa diperolehnya selama kuliah di India, di antaranya kebudayaan, kultur, dan kehidupan baru, sehingga muncul ide-ide baru. Itu sangat berarti baginya dalam melahirkan karya. Yang sudah mengenal seni rupa, khususnya seni lukis itu ketika kelas 4 SD. Ketika Nike di satu Banjar yang ada pelukis, seorang pelukis namanya Iketut Subagio. Beliau sebetulnya sempat belajar ke Ubud. Sebetulnya berarti genre pedang Tegal sebetulnya menurut yang. Nah terus di situ saya belajar dengan beberapa kawan-kawan di sini. Jadi tradisi Ubud itu sebetulnya ada proses nyeket, ada proses nyawi, ngabur, nyinter, nyabler, segala macam itu yang kenal dulu waktu kecil. Tapi setelah itu Tiang merasa ada perasaan tidak puas gitu loh, karena teknik itu seperti berulang gitu. Ada berulang gitu. Ada pertanyaan apakah melukis seperti itu toh gitu kan. Nah akhirnya
saya sekolah SMP gitu kan, guru saya mungkin melihat potensi gitu ya, melihat lukisan saya ada apa namanya, ada bakat gitu kan. Dari situ saya sudah diperkenalkan seperti sekolah asri atau isi Jogja itu sudah saya dengar dari guru-guru saya waktu di SMP itu. Jadi Ketut kalau bisa kamu lanjutin lagi sekolah gitu. Nah, jadi itu seperti semacam mengiang gitu di telinga saya bahwa suatu saat saya ingin lagi melanjutkan studi saya untuk khusus seni rupa itu gitu. Nah, akhirnya saya sudah mendengar ada sekolah SMSR di Batu Bulan itu. Nah, akhirnya karena tidak kesampaian saya sekolah itu, akhirnya saya masuk ke SMA. Di SMA lagi saya ketemu dengan guru-guru dan juga mereka mengatakan hal yang sama gitu. Kalau bisa studi lagi ke jenjang lebih tinggi untuk seni rupanya gitu. Nah, habis itu setelah SMA saya ketemu dengan seorang muralis. Dia seorang Australia, asli orang Australia, yang pada saat itu ngelukis di villa-villa. Jadi di situ sebetulnya saya awal mengenal seperti goresan-goresan yang ekspresif ala modernis gitu. Jadi nama tamu ini Stephen Little, dia orang Australia. Terus sama suatu ketika di tempat dia saya dipanggil dan dibilang, Ketut, kamu ada bakat gitu. Kalau bisa kamu studi lagi. Jadi dari SMP, SMA sampai ketemu Stephen Little ini ada semacam pesan gitu loh dari beberapa orang yang berbeda tentang bakat saya, dan saya disuruh studi lagi gitu. Setelah SMA saya bertekad untuk melanjutkan lagi ke studi secara formal. Akhirnya saya milih PSRD di Udayana waktu itu, juga tidak kesampaian. Akhirnya saya mendaftar di ISI Yogyakarta. ISI Yogyakarta itu sekitar tahun 98. Jadi pas geger reformasi di Jakarta lagi gaduh, saya ke Jogja. Nah, di Jogja, sebelum saya ke Jogja, saya ketemu dengan Bapaknya Magunarso, pendiri Sanggar Dewata Indonesia. Di situ saya sempat menyampaikan keinginan saya untuk ke Jogja, karena saya sebetulnya terus terang waktu itu saya juga nggak cukup modal sebetulnya untuk sana. Tapi akhirnya beliau memberikan jalan, disuruh saya tinggal di tempatnya dan ya bantu-bantu di situ gitu, museumnya gitu. Menurut saya ini adalah semacam kesempatan atau opportunity, karena paling tidak ketika saya Jogja saya sudah ada tempat tinggal dan untuk makan. Jadi untuk proses selanjutnya saya mikir nantilah gitu loh. Akhirnya di Jogja saya sebetulnya prinsip saya mengalir aja gitu. Jadi step per step, saya nggak berpikir besok apakah saya akan bisa menyelesaikan kuliah atau seperti apa. Kan saya nggak berpikir seperti itu. Pada saat itu saya berpikir step pertama saya sudah dapat tempat tinggal dan makan. Akhirnya saya terbantu karena di kampus ada beasiswa, banyak beasiswa gitu. Jadi setiap semester itu ada kita ngajuin kan hampir tercover gitu. Artinya untuk dana-dana yang urgent yang penting itu kita tercover lewat beasiswa itu. Nah, akhirnya lama-lama saya bisa survive di Yogyakarta sampai selesai. Jadi saya masuknya 98, selesainya sekitar 2014. Betul waktu saya kuliah itu sudah mulai, artinya saya diundang oleh galeri-galeri di Jakarta, dan saya juga sempat pameran dengan senior-senior. Waktu itu saya bilang senior-senior karena saya waktu itu masih sangat muda gitu. Waktu itu ada Joko Peki, Suta Wijaya, ada beberapa senior-senior yang kita bisa ikut pameran bareng gitu. Nah juga ada yang terjual juga. Akhirnya saya bisa lah untuk menghidupi kuliah. Saya dari dulu sudah mendengar nama Santiniketan. Universitas Santiniketan di India itu terekam di bawah sadar saya, dan akhirnya saya dapat informasi beberapa seniman-seniman Indonesia juga sempat kuliah di sana, seperti Avandi, ada Zaini, ada Edi Sunarso yang bikin patung Selamat Datang di Jakarta itu.
Dan juga kalau di Bali ada Profesor Dr. Rida Bagus Mantro yang sempat studi juga di Santiniketan. Jadi menurut saya menarik gitu loh. Santiniketannya menarik. Ada ketertarikan dengan ini sebetulnya gitu. Akhirnya saya mencoba lagi karena biaya ya saya dengan beasiswa tentunya. Nah kebetulan waktu itu kan rektornya Pak Bandem gitu loh. Jadi mungkin sudah ini ya karena waktu ya. Akhirnya saya ketemu Pak Bandem. Karena kebetulan beliau menyampaikan bahwa ada namanya lembaga India namanya ASISIAR di Bali. Jadi kalau ada mahasiswa yang pingin masuk studi ke India bisa lewat jalur ASISIAR ini gitu. Jadi informasinya dari situ sebetulnya dari awal. Ya, habis itu saya coba sendiri di Bali. Tapi karena ini ya, karena mungkin bahasa Inggris saya nggak bagus gitu. Akhirnya saya gagal. Pertama itu saya nggak bisa masuk. Akhirnya saya coba lagi kali kedua. Akhirnya saya keterima akhirnya saya diundang oleh satu universitas di India namanya Rabindra Bharati University. Ya, itu akhirnya itu tahun apa ya? Jadi saya masuknya 2009. Tapi sebetulnya sasaran saya ada Santiniketan. Tapi saya nggak tahu kalau Santiniketan itu beda dengan Rabindra Bharati. Tapi nggak apa-apa lah. Akhirnya saya kan teman saya bilang, Ketut kamu nggak usah harus ke Santiniketan. Kamu kan bikin jejak baru, jalan baru dari Rabindra Bharati. Kan belum ada orang Indonesia dan orang Bali yang studi di sana. Saya, setelah saya banyak yang datang gitu loh. Ada Turis Mahendra, ada Pak Donder, ada teman-teman. Karena kalau menurut saya, dulu saya sempat berpikir apa sih yang saya dapatkan di India selama 2 tahun itu. Tapi lama-lama saya berpikir, akhirnya ternyata banyak hal yang di luar seni lukis yang bisa saya dapatkan. Artinya kebudayaan India, terus juga culture-nya, juga kehidupan baru. Menurut saya ini penting karena ada semacam shock culture-nya itu. Swidiarto sangat tertarik pada dunia seni rupa karena ia mengaku bisa berkontemplasi dan mengekspresikan diri lewat karya lukisan. Baginya, dunia seni rupa juga media penyembuhan diri atau self-healing. Di samping itu, lewat karya seni rupa, ia bebas berpendapat dan menyampaikan gagasannya. Baginya, seni merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Seni membuat kehidupan lebih indah, dan seniman memiliki posisi strategis dalam hal itu. Harapan, jadi menurut saya seni sesuatu yang akan membuat hidup ini lebih indah. Jadi dengan seni, dengan filsafat, kita akan melihat kehidupan ini dengan sisi yang unik gitu. Jadi menurut saya seni ini bisa menjadi semacam terapi, dia bisa menjadi self healing, bisa menyembuhkan diri sendiri, bisa menyembuhkan orang, bisa membuat orang bahagia. Menurut saya ada nilai-nilai yang tidak material sifatnya, dia imaterial. Di situ ranah seni menurut saya di situ. Tidak ternilai dengan uang sebetulnya. Menurut saya itu, menurut saya begini. Ketika orang sudah terpenuhi, tercukupi secara materi, orang itu sudah cukup dengan materi, dia sudah mencapai puncak materi. Biasanya ketika mereka tidak merasakan kebahagiaan sejati di situ, dia pasti beralih ke seni. Kalau beruntung dia pasti ke seni gitu. Atau mungkin yang lebih parah lagi, yang aneh gitu. Tapi kalau ke seni berarti dia menampakkan sesuatu yang imanen, yang sifatnya lebih sublim. Tema-tema yang diangkat dalam karyanya sangat kontekstual dengan semangat zaman. Pada awal kuliah di Yogyakarta, yakni tahun 1998, adalah masa peralihan dari Orde Baru ke era reformasi. Pada saat itu, di Yogyakarta marak muncul karya-karya yang bernuansa politik. Swidiarto pun terbawa dalam arus nafas kehidupan baru. Maka tema karya awalnya di Yogyakarta mengambil figur-figur lucu, terkadang pula kritik sosial bernuansa parodi dan satir. Periode selanjutnya ketika kuliah di India, ia menekuni karya drawing. Ketertarikan terhadap karya-karya drawing terinspirasi dari seniman India.
Pada saat ini, Swidiarto menekuni karya-karya bersifat doodling yang sesungguhnya tanpa disadari, hal itu telah ditekuni di alam bawah sadarnya sejak masa kanak-kanak, yakni karya-karya yang menonjolkan garis positif dan negatif, mirip batik yang mengeksplorasi garis. Itu kan ada euforia ya, euforia reformasi. Jadi seperti keran yang terbuka itu deras, kayak ada kebebasan gitu, kebebasan baru. Jadi seni-seni itu sebagian besar ada muatan-muatan politis gitu. Banyak seperti itu, walaupun tidak semua gitu loh, tapi ada semacam euforia berdemokrasi, dan karya-karya yang muncul pun ada terkaitan dengan kebebasan itu gitu loh. Nah, saya di Jogja juga ikut arus itu gitu loh. Jadi karya-karya saya ada juga semacam ada kritik sosial, ada muatan politis yang kita balut dengan parodi dan satir itu. Saya mengutip quote-nya Rabindranath Tagore itu. Beliau kan seorang sastrawan ya. Jadi Santiniketana itu didirikan oleh Rabindranath Tagore, orang pertama Asia yang mendapatkan Nobel Prize itu kan. Nah, di sebuah buku dia yang paling dikenal publik dunia, Gitanjali itu, beliau menulis bahwa seorang petualang itu harus melihat semacam cahaya atau tempat suci di setiap orang. Jadi menjelajah itu artinya kita melihat tempat suci, cahaya itu di setiap individu, setiap orang asing siapapun. Akhirnya itu ketika balik untuk melihat tempat suci di diri sendiri. Menurut saya ini quote menarik gitu loh, karena artinya apa? Saya bandingkan dengan diri saya ketika saya, walaupun tidak banyak pengalaman saya, mungkin artinya saya punya pengalaman sedikit menjelajah beberapa tempat itu, akhirnya saya punya perbandingan gitu. Perbandingan artinya saya melihat Bali khususnya dari kacamata lain. Nah, di situ saya melihat banyak hal-hal Bali perlu digali gitu. Jadi sebetulnya dari situ saya melihat keunikan-keunikan dari Bali itu seperti apa gitu. Jadi saya menggali lagi tradisi atau hal yang kuat dari seni rupa itu yang di Bali. Nah, saya menggali terus, akhirnya saya menemukan bahwa ada sesuatu yang sebetulnya dari kecil itu saya sudah biasa lakukan tanpa sadar gitu. Makanya saya di sekolah saya sadar saya coret gitu. Sampai di perguruan tinggi sampai akhirnya sampai dewasa pun saya masih melakukan itu gitu loh. Jadi di beberapa karya saya masih ada itu kesan itu, yaitu ada goresan yang ada positif negatifnya itu. Nah, itu ketika saya sadar itu saya gali lagi ketika sekarang ini gitu. Nah, jadilah kritikus yang gaya-gaya yang baru ini gitu. Kalau kritikus bilang itu ada satir ya, ada parodi sebetulnya karya-karya saya. Nah, mungkin saya tidak secara langsung saya ingin kritik orang sebetulnya, karena saya lihat fenomena-fenomena itu ada sisi lucu gitu. Jadi saya apapun saya lihat di dalam konteks parodi. Jadi sebetulnya saya nggak ada mengkritik bahwa saya ingin merubah orang sesuai dengan keinginan saya, nggak ada itu. Saya menyampaikan ide saya, ada yang menggelitik di kepala saya olah dalam konteks seni rupa, itu aja. Dan saya teringat dengan inspirasinya ya. Jadi saya teringat dengan sebuah peristiwa di China dulu. Ketika di lapang Tiananmen itu ada sekelompok pemuda ingin atau meminta Suami Niluh Kadek Mega Chandrawati berharap semakin banyak muncul seniman yang karya-karyanya berkarakter atau bertaksu. Baginya taksu adalah daya, muncul ketika seorang seniman menghadirkan kelihayan Tuhan dalam segala aspek saat berkesenian. Dalam melukis misalnya, seorang seniman adalah alat Tuhan untuk mencipta. Melukis atau berkesenian adalah sebuah swadharma yang mirip proses kependetaan.
menurut saya setiap teman tuh punya definisi tentang taksu atau taksu itu apa sih gitu. Tapi bagi kita orang Bali, jelas kita sudah punya persepsi yang lain ketika kita taksu itu apa sih kan gitu. Nah, ini menurut saya pribadi gitu, taksu itu muncul karena ada proses kita itu melakukan sesuatu dengan serius dengan total, dan dalam konteks tertentu kita tidak memunculkan ego itu karena di taksu itu menurut saya ada proses subjek kita. Saya sebagai subjek ini hilang ketika saya berkarya karena saya melihat bukan saya gitu, ada unsur ilahi sebetulnya di situ yang istilahnya yang ikut berperan, ikut andil di situ, yang disebut inspirasi itu. Menurut saya fisik ini, badannya adalah media, jadi ada kekuatan ilahi sifatnya itu yang memberi kekuatan inspirasi itu. Jadi menurut saya itu, jadi sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan di luar diri kita, dengan Tuhan, dengan itu menurut saya ini kekuatan taksu itu di situ menurut pandangan saya. Jadi di situ menurut saya kalau sudah seperti itu konteks conscious kita, kesadaran kita, menurut saya taksu akan muncul di situ karena kita merasa bukan saya sendiri gitu loh, ada Tuhan, ada kekuatan yang ikut andil dalam proses penciptaan itu. Di mata pelukis Iwayan Gede Budayana, Swidiarte adalah sahabat sekaligus guru yang menginspirasi. Ia menilai Swidiarte tak hanya berhenti pada satu gaya lukisan atau satu titik pemikiran, tetapi selalu eksploratif baik terkait teknis maupun ide-ide. Ia mampu mengelaborasi ikonik Bali dengan hal-hal yang diperoleh saat menempuh pendidikan seni di ISI Yogyakarta maupun di India menjadi suatu kebaruan. Itu tercermin dalam karya-karyanya. Jadi kekuatan Swidiarte adalah kepekaannya terhadap situasi lingkungan sosial yang disampaikan lewat karya-karyanya. Saya dengan Beli Ketut itu seperti saya anggap memang ya sahabat saya, guru, teman, dan memang partner untuk berkesenian sih. Ya tentu saja misalnya terkait karya Beli Ketut sendiri, yang saya nilai itu memang progresnya itu lebih, dia tidak mau berhenti di satu, ya katakanlah gaya, kalau kita ngomongin gaya seni rupa atau lukisan gitu ya. Dia selalu eksploratif orangnya, baik itu terkait teknis maupun ide-idenya gitu ya. Ide itu mungkin mencakup wacana yang seringkali disampaikan pendapatnya dia lewat lukisan. Nah itu yang kemudian saya pribadi yang kebetulan juga masih aktif berkarya lah begitu. Itu sedikit banyaknya memberi inspirasi. Kemudian untuk harapannya ya tentu saja pertama mungkin saya berharap Beli Ketut tetap sehat gitu ya. Sehat dalam artian bisa tetap berkarya, berproses, ya tidak berhenti pada satu titik pemikiran begitu. Tetap mengamati sebagai seorang seniman terhadap lingkungan sosialnya gitu. Dan tentu saja saya bisa tetap berguru, berteman, berkawan gitu. Justru elaborasi antara spirit Bali dengan apa yang kemudian Beli Ketut juga dalami ya, terkait misalnya studinya dia gitu ke India, itu saya lihat kedua nilai itu muncul gitu. Balinya tidak hilang, justru ada kebaruan di situ. Bagaimana kemudian hal-hal terkait istilahnya ikonik Bali itu diolah begitu. Kemudian dielaborasi dengan apa yang didapatkan di India gitu. Di India kan saya pikir kita masih ada benang merah juga kan kebudayaan kita Bali dengan India begitu.
Nah, itu tidak ujug-ujug juga Beli Ketut membawa Indianya ke sini gitu. Tapi seperti halnya Bali selalu saya lihat berhasil untuk menyerap budaya luar untuk menjadi identitas kita. Nah, Beli Ketut saya lihat di dalam karya-karyanya tercermin hal-hal semacam itu gitu. Jadi Balinya tidak hilang, justru salah satunya misalnya budaya India tuh masuk ke karyanya dia gitu. Nah, Beli Ketut dengan Indianya itu tidak juga lepas gitu. Karakternya dia memang melekat di situ. Kekuatan karya ya maksudnya. Ya pertama sih wacana sih ya. Pengamatan Beli Ketut terhadap lingkungan sosial itu saya pikir itu yang saya belajar dari Beli Ketut sebenarnya gitu. Bagaimana kemudian sensitivitas seorang seniman tidak acuh terhadap situasi lingkungannya gitu. Walaupun kemudian memang kita tidak memberikan solusi secara langsung begitu ya. Memang kesenian itu menurut saya juga kekuatan yang halus begitu istilahnya. Yang tidak langsung fisik gitu, tapi menyentuh nurani orang gitu istilahnya, bahkan pikiran orang gitu. Lewat karya satirnya. Iya, yang terutama satirnya itu ya. Itu memang itu yang jujur aja saya belajar dari situ dan terinspirasi sebenarnya. Pemirsa, demikianlah kesenimanan ayah dari anak Niputu Pradnya Laksmi Nareswari ini. Penerima penghargaan Titian Art Prize dan Lempad Prize ini tercatat telah beberapa kali pameran tunggal dan pameran bersama, baik di Bali maupun luar Bali. Bahkan ia pernah pameran di Turki dan India. Semoga menginspirasi.